Shalom. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua dalam keadaan sehat. Yes. Mari siapkan hatimu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Mari melayakan setiap kami tempat ini Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kaulah Yesus penyelamat kami Tuhan.
pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Oh syukur, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu. Shikarararararararamon. Kurarararashutikararararamon. Haleluya. Kurarararararashikarararamon. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari terima sembah kami Tuhan. Mari melayakkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala memimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu dan karena anugerah-Mu kami masih boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami, menguasai seluruh jalannya ibadah kami ya Tuhan.
Urapi setiap hamba-hambamu yang melayani, urapi setiap yang bertugas Tuhan, dan kuduskan tempat ini, kuduskan lingkungan gereja ini Tuhan, agar tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa seizin-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Saudara-saudara kami yang sedang beribadah di rumah, Tuhan tolong mereka, lawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun akan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita pada saat hari ini. Haleluya. Semuanya kita mau menceritakan kemuliaan nama Tuhan, amin. Kita mau menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Karena sebab Tuhan Allah yang maha besar bagi setiap orang yang percaya. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Ceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa. Di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Apa? Dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya. Wah, tema bulan ini adalah kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Siap untuk menjadi saksinya Tuhan? Amin. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu untuk ditabur oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang terindah dalam kehidupan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau yang terindah
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, yes Jesus, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan pujian ini sekali lagi. Kau yang terindah, Kau yang terindah, yes, di dalam hidup ini. Tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mencintaimu Tuhan, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Saya untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau, amin ya Allah. Kami meninggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Engkau, ku sembah. Seterang pada hambanya ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Haleluya. Semua lidah Amin Tuhan. kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku Sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu selalu. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin, amin, amin. Menyembah Yesus Tuhan, mari sekali lagi katakan ku sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Karena Engkau ada di tempat ini Allah. Kami mau tinggikan, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rara wasyana ya rara oh.
rasakan Tuhan ada di tempat ini. Waktu Yesus ada di tempat ini, ada di mana saja dalam hidup kita. Dia ingin kita sembah Dia. Dia ingin kita muliakan Dia. Dia ingin kita tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Mari berkati kami waktu kami ada duduk diam dan mendengarkan firman. Buka pikiran kami supaya kami memahami apa yang kami dengar. Dengan demikian Tuhan, kami bukan saja mendengar tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan buatlah kami bertemu muka dengan muka di dalam kebenaran firman-Mu. Karena Engkau adalah firman itu sendiri. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada di hari di mana kita boleh belajar tentang kebenaran, kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih tema yang sama di dalam bulan ini, masih ada 2 minggu lagi. Kita terus belajar bagaimana keluarga yang bersaksi. Bagaimana cara bersaksi dan mengapa kita harus bersaksi. Itu perlu kita ketahui supaya apa yang kita dengar kita dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat firman Tuhan saya mau baca untuk kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Udah dapat semuanya, amin. Yang sudah dapat bilang amin. Sekali lagi yang sudah dapat bilang amin. Puji Tuhan. Kita simak di Alkitab kita masing-masing, saya baca dari tempat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi saya katakan bahwa kalau saksi itu adalah pasif ya. Kalau bersaksi kata kerja sehingga harus aktif. Jadi kita kehidupan kekristenan kita tidak berhenti pada saksi atau menyaksikan. Ya kan, kita saksikan kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau bilang bahwa kita harus bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kata bersaksi itu harus dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan sejelas-jelasnya dan dengan sebenar-benarnya. Ya, tidak boleh ada saksi dusta. Itu sebabnya di dalam 10 hukum Keluaran pasal 20 ada salah satu hukum yang Tuhan sebutkan dalam 10 hukum itu adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Amin. Berarti kita harus bersaksi dengan sesungguhnya. Karena itu maka dengan demikian Paulus tulis begini, tetapi kamu akan, ada kata akan di situ 2 kali disebutkan. Maka kita hari ini dan seterusnya waktu kita belajar firman Tuhan, kita mau mengubah kata akan menjadi pasti. Amin. Jadi saya bukan menggantikan firman Tuhan, saya tidak menukar, saya hanya memberikan begini. Tetapi kita pasti menerima Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Ya, tetapi kita pasti menerima kuasa. Kita juga menerima apa? Roh Kudus. Maka kita pasti menjadi saksi. Amin.
kita pasti menerima Roh Kudus, kita pasti menerima kuasa. Maka dengan kuasa yang Tuhan beri itu, kita pasti menjadi saksi. Bukan saja kita menjadi saksi, tapi bersaksi. Saksi yang bersaksi. Paham? Saksi yang bersaksi. Kalau hanya kita saksi aja, kita lihat saja, kita nonton saja, maka kita tidak lebih dari begitu banyak orang yang ada di sekeliling Yesus. Dan di situ ada murid-murid Tuhan, tapi jangan lupa dari sekian banyak orang yang ada di antara Yesus, itu mereka ingin melihat apa yang Tuhan mau. Mereka hanya mau jadi saksi aja, melihat saja, jadi penonton saja. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh jadi orang Kristen hanya menonton. Amin. Amin. Habis nonton, kalau nontonnya sering keingat, tapi kalau nontonnya sekali, maka kita akan lupa apa yang kita tonton. Nah, dengan demikian, maka seperti yang tadi pagi saya katakan bahwa saya baca di sebuah renungan artikel 1 katakan begini, kita adalah saksi yang belum bersaksi. Benar enggak? Menurut saudara, kita adalah saksi yang belum bersaksi. Atau di sini semua sudah bersaksi? Amin. Anak muda udah bersaksi? Berarti baru menjadi saksi yang belum bersaksi. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau mengubah artikel tersebut bahwa kita adalah saksi yang harus bersaksi. Amin. Kita adalah saksi yang harus bersaksi. Bukan lagi akan bersaksi, tapi harus bersaksi. Karena itu segala sesuatu yang tadi saya bilang bahwa kesaksian itu, kita bersaksi itu harus kita ceritakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Kenapa harus dengan sungguh-sungguh? Kenapa harus dengan sebenar-benarnya? Karena yang kita ceritakan adalah tentang Yesus, tentang siapa itu Yesus. Jadi tidak boleh ngarang bebas. Anak remaja kadang suka disuruh buat karangan. Buat karangan aja kalian kadang suka susah. Ngarang apa ya? Hidup kekristenan adalah pasti. Jadi kita yang menyaksikan, melihat perbuatan ajaibnya Tuhan, itulah yang kita beritakan. Amin. Nah, dengan demikian saudara, ada begitu banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya bahwa susah ya jadi kita bersaksi itu gimana caranya. Terus kok saya dalam hidup kekristenan saya kadang-kadang saya mau bersaksi tapi malu, takut apa yang harus diperkatakan, ya kan? Sehingga orang lebih banyak menyembunyikan sesuatu yang dia dapat untuk tidak lagi diceritakan kepada orang lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini kita akan belajar dua hal supaya kita punya komitmen pada saat kita keluar dari tempat ini. Kita harus punya komitmen bahwa saya harus menjadi saksi yang mau bersaksi. Harus bersaksi. Saya ini saksi, ulang, saya ini saksi yang harus bersaksi. Amin. Amin. Nah, hal yang pertama yang kita mau pelajari hari ini yaitu ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 itu tentang salah satu perikopnya adalah hidup jemaat mula-mula. Nah, apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 itu adalah imbas di mana terjadi dari Kisah Para Rasul 1, yaitu Tuhan bilang apa? Mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Karena itu ada satu perintah kepada murid-murid Tuhan bahwa mereka harus menunggu di loteng Yerusalem dan biar Roh itu tercurah atas mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita belajar Kisah Para Rasul 2, maka saya sendiri merasa wow, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus.
Padahal kita tahu sendiri bahwa siapa itu Simon Petrus, siapa itu Yohanes, siapa itu Markus dan sebagainya. Mereka yang tiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mereka yang tiap hari makan minum bersama dengan Yesus. Mereka yang tiap hari mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Mereka yang tiap hari dididik oleh Yesus. Amin. Tapi perubahan itu terjadi bagi murid-murid Yesus setelah Roh Kudus turun atas mereka. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya, mari kita rubah gaya hidup kita. Amin. Perubahan gaya hidup sangat penting bagi seorang yang mau bersaksi. Perubahan hidup itu sangat penting bagi orang Kristen, karena yang akan kita ceritakan itu lebih banyak apa yang kita perbuat. Amin. Bukannya apa yang kita dengar saja lalu kita cerita. Karena itu Bapak Ibu, tidak penting kita banyak ngomong kalau bersaksi cerita gitu ya. Lebih baik cerita itu datang dari yang kita alami, lalu yang kita alami itu merubah seluruh sikap hidup kita, maka sikap hidup kita itu akan menjadi kesaksian banyak orang. Amin. Orang akan melihat dengan sendirinya, orang akan melihat bahwa dia itu murid Yesus. Tapi satu yang saya ingin katakan pagi hari ini, mari terima Roh Kudus sebagai oknum pribadi yang dapat menghidup, merubah seluruh hidup kita, supaya kita lagi tidak mencari kata-kata, tetapi ceritakan itu lewat perbuatan kita. Amin. Ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa waktu murid-murid Tuhan Yesus itu begitu dahsyat diubah oleh Roh Kudus dan terjadi sebuah terobosan sehingga mereka, apa yang mereka ngomong langsung orang percaya dan mereka bawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu semata-mata karena respon mereka, saudara. Kenapa kita udah banyak ngomong tapi orang gak mau dengar? Kenapa kita seringkali mengajak orang tapi kadang-kadang orang ragu tentang ajakan kita? Beda responnya terhadap Roh Kudus. Amin. Waktu Tuhan bilang Roh itu tercurah atas kita, maka kita harus terima Roh itu. Karena di dalam Roh Kudus itulah ada sebuah kuasa yang akan mendorong kita untuk mengubah seluruh gaya hidup kita, dan kita menceritakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Anak-anak muda, jangan berpikir bahwa saya masih muda, hidup saya masih panjang. No, saudara, kita nggak tahu kapan dan waktunya Tuhan datang. Kita nggak tahu. Pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih beri bagi saya dan saudara, untuk menyaksikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ceritakan siapa itu Yesus. Ceritakan dengan sejelas-jelasnya, supaya orang tidak sanksi pada kita, dia itu murid Tuhan atau tidak. Amin. Sebelum murid-murid Tuhan Yesus itu dicurahkan oleh Roh Kudus, saya ingat satu cerita bahwa ada kasus di mana seseorang membawa anaknya untuk disembuhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, tapi ternyata tidak bisa. Jadi mereka bawa kepada Yesus dan Yesus yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat dalam setiap kehidupan kita, respon kepada Roh Kudus itulah yang membuat kita taat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12b, Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa yang perlu diteladani yang Tuhan mau, yang firman Tuhan mau? Dalam perkataanmu, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kadang-kadang kita
nggak boleh menyalahkan kalau ada orang ngomong seperti ini. Ini kenyataan terjadi. Yang ke gereja dan yang nggak ke gereja sama aja. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ya? Saya juga pernah dengar itu. Lalu apakah kita mau menyalahkan mereka? Mari kita lihat diri kita. Buat perbedaan. Karena itu saya mau ulang bahwa orang Kristen itu harus banyak sabar ya untuk mendapatkan seseorang jiwa atau untuk mendapatkan sebuah kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita kudu sabar ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada kita pada hari ini. Mari apa yang terjadi, lalu kalau kita bilang begini, kita ganti, kita bilang gini, ya teranglah. Dulu mereka itu murid-murid Tuhan, mereka udah belajar banyak dan Roh Kudus bekerja dengan utuhnya. No, kita bukankah murid Tuhan? Amin. Kita juga sudah belajar banyak, amin. Berapa tahun engkau ada di gereja dan dengar firman Tuhan itu belajar. Lalu kalau mereka bisa untuk Roh Kudus itu bekerja dengan seutuhnya, untuk mereka bukan sekedar menjadi saksi tapi bersaksi, kenapa kita tidak? Kita juga bisa seperti itu. Jangan kecil hati. Roh Kudus yang sama yang ada dalam mereka itulah Roh Kudus yang sama yang ada dalam hati saya dan saudara. Roh Kudus yang sama yang bekerja dengan dahsyatnya, itu Roh Kudus yang sama itu juga akan bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu dan dalam hidupku. Asal satu hal, kita mau meresponi apa yang Tuhan ingin kita kerjakan itu, kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi batu sandungan. Sama aja orang yang ke gereja dan tidak ke gereja. Yuk kita rubah sikap hidup kita, amin. Kita ada di dalam sebuah perubahan sikap hidup. Memang hidup ini proses, tapi kalau kita mau ikuti proses tersebut, maka Tuhan dengan rela hati mengubah hidup saya dan saudara. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, tinggal dan belajar pada Yesus. Amin. Amin. Nah, supaya pola hidup kita diatur, pola hidup kita berubah, pikiran kita berubah, sikap hidup kita berubah, maka hal kedua ini penting sekali. Yohanes 15 katakan bahwa akulah pokok anggur. Kalau ranting-ranting itu menempel pada pokok anggur itu, maka ranting-ranting itu akan berbuah. Lalu buah apakah yang sudah kita hasilkan selama kita menjadi ranting? Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah bisa menghasilkan buah sekecil apapun kalau kita terpisah dari Yesus. Firman Tuhan bilang apa saja, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kalau Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka firman Tuhan jelas katakan minta apa saja, Dia akan berikan kepada kita. Karena itu saudara ya, mari waktu kita bilang bahwa saya mau menjadi saksi yang harus bersaksi dengan sungguh-sungguh, harus menceritakan dengan sungguh-sungguh, harus menyatakan bahkan mengakui dengan sungguh-sungguh apa yang kita alami bersama Yesus, amin. Apa yang kita lihat bersama Yesus dan apa yang kita rasakan bersama dengan Yesus. Bukankah selama umur kali kita semua, kita sudah mengalami banyak hal bersama dengan Yesus? Lantas kenapa kita masih menutup itu untuk tidak menceritakannya kepada orang lain? Kita menjadi orang-orang yang egois, saudara. Amin. Tapi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulang sekali lagi ini penting, maka jadilah saksi yang harus bersaksi. Amin. Dengan merubah gaya hidup kita, dengan tinggal bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus, supaya firman Tuhan katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada dua masalah, ada dua contoh yang kita pelajari di dalam Alkitab. Yaitu pertama tentang di Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 itu menceritakan tentang Yesus mengusir setan, roh-roh jahat dari orang-orang yang ada di kuburan saat itu. Dan waktu Yesus bercakap-cakap, namanya siapa? Legion, banyak. Nah, dalam cerita itu, perhatikan cerita itu, Yesus mengusirnya dan menempatkan roh-roh itu ke babi-babi. Sehingga ada dua pandangan. Pandangan pertama yaitu orang-orang penjaga babi itu udah melihat betapa Yesus itu melakukan sesuatu yang dahsyat, tapi mereka lari menceritakan ke orang kampung sekitar situ, dan orang-orang itu menginginkan supaya Yesus pergi dari tempat itu. Dan yang kedua adalah orang yang sudah terlepas dari roh jahat itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus dan dia meminta izin supaya dia mengiring Yesus. Tapi apa yang kata Yesus? Pergilah ke rumahmu, pergilah ke kampungmu dan ceritakan apa yang engkau alami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita perlu pelajari, yaitu kita belajar dari perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Siapa perempuan Samaria itu? Dia perempuan yang tidak benar. Karena itu saudara, kalau kita mau bersaksi, kita mau supaya hidup kita jadi saksi. Waktu kita bertemu dengan Yesus, amin, tanggalkan masa lalu kita, amin. Karena masa lalu itu akan membayang-bayangin kita. Sehingga kita berpikir gini, bisa gak sih saya bersaksi? Saya ini orang kotor, saya ini bejat, saya ini anak jalanan, saya ini dulunya pakai narkoba, saya ini perokok yang aktif, saya ini. Itu yang kadang-kadang menghalangi kita. Anak muda, Tuhan ingin memakai kalian di masa muda kalian. Untuk apa? Bukan sekedar menjadi saksi, tapi harus bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bahwa Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 katakan begini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Paulus merasa bahwa dia gak bisa simpan apa yang dia alami dengan Yesus. Dia gak bisa menyembunyikannya itu rapat-rapat. Apa yang dia lihat dari Yesus. Apa yang Yesus sudah kerjakan. Perubahan apa yang sudah terjadi dalam dirinya. Dia gak bisa simpan. Amin. Dia menceritakannya. Dan saya berharap bahwa itu juga terjadi pada hidup kita. Waktu kita merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Allah menolong, bukankah setiap saat Allah menolong kita, amin. Bukankah setiap saat kita merasakan kasih Tuhan itu, amin. Bukankah setiap saat waktu kita memanggil nama Tuhan untuk menolong kita, lalu dia menolong kita, amin. Ceritakan itu saudara, bagikan itu kepada orang. Jangan simpan menjadi milik kita sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa begini saudara. Hidup adalah kesempatan, amin. Kalau kita tidak mempergunakan kesempatan itu, maka waktu-waktu yang ada itu akan berlalu. Dan waktu kita berjalan menghabisi waktu kita dengan segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Bukan berarti kita nggak perlu kerja, no. Kita perlu kerja, kita perlu cari uang, kita perlu melakukan segala hal. Tapi satu hal yang Tuhan ingin, waktu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maka saya katakan kepada saya dan saudara saat ini, di mana ujung bumi itu? Ujung bumi adalah di mana bumi engkau berpijak.
ujung bumi, di dunia kerjamu, amin. Di dunia pendidikanmu anak muda, di dunia pekerjaanmu, di dunia rumah tanggamu dengan bertetangga dengan banyak orang, di dunia di mana kita berada saudara. Gak penting kita tunggu, saya gak diutus, karena gak semua orang mau menjadi utusan gereja dan pergi ke kampung-kampung, pergi ke daerah-daerah terpencil dan memberitakan Injil di sana. Bagian kita beda-beda, amin. Kalau bagian kita ada di dunia kerja kita, yuk kita jadi pekerja yang baik, beri contoh yang baik, kerja dengan jujur, amin. Tidak korupsi waktu, tidak korupsi yang lainnya, amin. Waktu kita ada di dunia pendidikan anak-anak, engkau jadilah anak-anak yang berbeda dengan orang lain. Tidak menyontek, tidak suka iseng, amin. Tidak ngomong yang kotor, amin. Supaya orang bisa lihat, wow hidupnya bagus ya, teratur ya, gimana sih caranya. Nah waktu orang bertanya itu, gimana sih caranya, baru kita ceritakan. Tapi yang penting pertama yaitu sikap hidup kita dulu, amin. Kita jalan dengan gaya hidup kita yang baru, yang Tuhan sudah perbaharui, maka orang lain akan bertanya, bagaimana hidup kamu kok bisa teratur? Dulu yang kamu pakai narkoba kok bisa bertobat? Dulu kamu yang suka ngerokok tapi kok enggak ngerokok lagi? Dulu kamu yang suka jahilin orang, kata-katanya kasar, anak-anak sekarang wow kata-katanya merinding dengarnya. Kok bisa sih sekarang lu gak bilang anjing lagi? Kok bisa sih lu gak bilang monyet lagi? Kok bisa sih lu kata-katanya puji Tuhan. Wow, amin. Nah waktu orang tanya kok bisanya itu baru kita ceritakan. Oh saya bisa begini nih karena bla bla bla. Ceritakan itu, amin. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya di mana Tuhan ingin supaya kita rasa hal ini. Amos pasal 8 ayat 11. Saya selama ini suka berdoa hal ini kepada Tuhan supaya ini terjadi pada jemaat Tuhan. Tapi saya baru tahu ternyata ayatnya ada. Saya baru tahu loh. Amos pasal 8 ayat 11. Baca yuk sama-sama. Baca yuk. 1, 2, 3. Haleluya Yesus. Ini boleh menjadi doa dan permohonan kita. Paling tidak waktu kita bilang Tuhan saya mau bersaksi. Tapi kita pikir bahwa kita nggak punya cara, kita nggak tahu caranya. Ini salah satu cara saudara. Berdoalah pakai firman ini, amin. Biar Tuhan curahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu tercurah bagi keluargamu, temanmu, sahabatmu, jemaatmu, tetanggamu, amin. Itu engkau sudah bersaksi saudara. Itu engkau sudah jadi saksi. Seperti Ibu Gembala bilang, paling tidak kita berdoalah untuk satu jiwa, amin. Tiap hari perkatakan ini, Tuhan curahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan pada temanku yang satu ini, pada sahabatku yang satu ini, kepada mamaku, kepada papaku, kepada temanku, kepada tetangga kiri kanan muka belakang. Kalau itu kita lakukan, betapa dahsyatnya Tuhan akan menolong dan menjawab doa kita. Amin. Ora et labora. Ada yang menceritakan lewat kata-kata dan perbuatan, ada yang berdoa. Kalau itu dijadikan satu, maka lihat Tuhan akan memberi tuaian yang banyak. Dan kita adalah penuainya. Amin. Amin saudara. Belajarlah firman Tuhan. Ada KKR, ada KKA, ada sekolah minggu, ada tunas remaja. Masuklah pada setiap tempat-tempat di mana
engkau dapat bertumbuh dan belajar firman Tuhan. Amin. 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 Ya, jangan puas-puas karena masih ada 2 minggu ini kita akan dengar hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan mau sekaranglah waktunya kita katakan kepada Tuhan, Bapa, saya sudah menyaksikan betapa Engkau itu hebat. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Tapi satu hal, saya belum berani untuk berkata-kata, menceritakan itu. Maka hari ini Tuhan dengar doa kita. Jadilah saksi yang harus bersaksi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kita mau berikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Roh Kudus akan bantu kita. Karena roh yang Tuhan beri bagi saya dan saudara bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Pakai aku, Tuhan. Mungkin waktuku sudah tinggal sedikit di dunia ini. Haleluya. Amin, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidup saya, Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Bapa. Haleluya. Haleluya, Yesus. Menjadi milik-Mu. Haleluya. Jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa. Kami mau bawa bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan. Kami mau bawa teman kami, saudara kami, orang tua kami. Kami mau bawa tetangga kami kepadamu, Tuhan. Bagimu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, Tuhan. Haleluya. Bagi kemuliaan. Pakai kami bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, bagimu, Tuhan. Ibu Gembala akan berdoa bagi kita semua. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu, Tuhan. Bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan pada pagi hari ini adalah bagian kita untuk memberi respon. Apakah kita cukup menjadi saksi? Ataukah kita mau menjadi saksi yang bersaksi bagi Tuhan? Tuhan mencari orang-orang yang menjadi saksi, yang bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masing-masing memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi saksi yang bersaksi? Kita sudah menceritakan
karya Tuhan yang besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apakah kita sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa selama saya mengikut Tuhan, saya sudah berubah? Ataukah kita masih sama seperti dahulu? Pada pagi hari ini bagi saudara-saudara yang ingin mengatakan, Tuhan, aku ingin berubah. Aku ingin menjadi lebih baik agar hidupku menjadi saksi. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Bagi saudara yang ingin berkata, Tuhan, aku mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Aku rindu Tuhan, Engkau ada nyata dalam hidupku. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia mau menyatakan dirinya bagi kita yang rindu untuk bersaksi bagi Dia. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Masing-masing kita angkat suara kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Engkau sudah begitu baik bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami mau menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami mau bersaksi menceritakan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu. Engkau mampukan kami semua ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang dapat melihat bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami merespon, untuk kami bertindak, untuk kami melangkah, menjadikan kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang bercerita tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami. Hamba berdoa buat semua sidang jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di rumah, yang sudah beribadah kepadamu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, yang mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat Engkau datang, Engkau menemukan kami sedang menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang lemah imannya, Tuhan teguhkan iman mereka. Dan yang bermasalah, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih, mengangkat presiden dan wakil presiden dan semua menteri-menteri, semua pejabat-pejabat yang ada bekerja bersama-sama dengan pemerintah kami. Kami percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ada di dunia ini yang tidak berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pemerintah kami percaya bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan juga yang akan memberi hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Kami akan menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang adil dan makmur, dan bangsa yang mempermuliakan nama-Mu, di mana di negara kami akan terjadi pertobatan. Itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan akan memulihkan tenaga mereka. Tuhan akan memulihkan kekuatan mereka. Dan terlebih Tuhan akan tolong kami agar kami semua hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan terus memakai kami sampai Engkau datang ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.